Yo, halo. Kali ini saya mau ngebahas sebuah handphone jadul yang punya dua penampilan beda banget. Dan ternyata ini pakai sistem operasi atau OS handphone yang populer zaman dulu. Tapi bukan dari merek handphone ini. Nah loh, bingung kan? Ya udah, nggak usah dibikin lama, langsung aja di unboxing. Oke, jadi ini adalah handphone dari LG dengan tipe KT610. Handphone ini saya dapetin di Shopping dengan harga 50.000 aja. Kondisinya udah pasti bekas dan batangan. Terus kata penjualnya sih udah ada yang dimodifikasi nih. Ntar kita cek ya. Untuk bentuk handphonenya itu kayak gini. Sekilas kalau dilihat kayak kalkulator ya. Tapi ingat, jangan cuma lihat dari luarnya aja. Untuk bagian depannya, di sini ada layar yang kecil 1,45 inch aja. Terus di atasnya ada logo LG dan earpiece. Di bawahnya ada keypad alphanumerik, ini ada tombol back, kamera, dan D-pad atau arahnya yang cuma atas dan bawah. Di bagian sisi kirinya ada tombol pengatur volume, bagian bawahnya ada mikrofon, bagian sisi kanannya ini slot micro SD, dan di sisi atasnya, wah ini dia, udah dimodifikasi. Ini tadinya lubang charge yang khusus gitu, saya kurang tahu tipenya, tapi ini udah diganti jadi micro USB. Gokil lah, kalau gini kan lebih umum, nggak perlu beli chargernya lagi. Oh ya, di sini juga ada lubang untuk strapnya. Untuk bagian belakangnya ada kamera, ini yang jendol lagi apa ya? Dan ada back covernya. Untuk bahan bodinya ini plastik, tapi bagian belakangnya ini kerasa tekstur kulit jeruk gitu, biar nggak licin ya. Dan walaupun ini kelihatannya kayak kalkulator, tapi ini bisa dibuka dari samping. Wah, jadi kayak laptop ya. Di sini ada logo LG lagi, speaker, kamera, terus layar yang lebih besar yaitu 2,4 inch, dan di sini juga ada keypad QWERTY. Oke, lanjut dulu nih, coba buka back covernya. Untuk baterainya ini ternyata nempel sama back covernya dan nggak bisa dilepas ya. Modelnya ini LG LP GBPM dengan kapasitas 950 mAh. Terus di sini ada slot untuk mini SIM card, ada keterangan IMEI dan serial number-nya. Wah, ini masih made in Korea nih. Pasang lagi baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Waduh, nggak nyala nih. Beneran nggak nyala. Mungkin baterainya kali ya kosong. Oke, coba di charge. Ini ditunggu dulu biar baterainya keisi ya. Oke, ini udah lumayan lama di charge. Coba nyalain lagi, semoga bisa nyala dan masuk ke menunya. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari LG KT610. By the way, ini chargernya nggak saya cabut, soalnya pas dicabut, baterainya langsung habis. Kayaknya udah nggak beres baterainya. Jadi harus tetap nyolok kayak gini. Lanjut, untuk tampilan layar kecil ini udah kurang jelas. Ya mungkin efek usia. Di bagian sini ada indikator sinyal dan info operator. Ini tadi saya udah masukin SIM card, untungnya sinyal masih muncul. Terus di sini ada macam notif gitu, indikator baterai, waktu, dan profil. Untuk menu di layar kecil ini ada kontak, pesan baru, kontak masuk, musik, kamera, dan log panggilan. Ya sebenarnya untuk layar depan atau posisi ketutup kayak gini, handphone ini tuh cuma bisa dipakai basic aja, macam telepon, SMS, atau musik player yang simple. Kalau kamera kesiksa banget liatnya di layar sekecil ini. Jadi kita cek aja di layar yang besar atau yang di dalam ini. Nah, di layar dalam ini pasti lebih jelas, berwarna, dan bisa nikmatin semua fitur di handphone ini. Ini kayaknya pemilik sebelumnya demen burung ya. Untuk menunya di sini selain basic kayak tadi, di sini kita bisa atur profil, nada deringnya. Terus ada pengaturan gitu buat atur-atur sistemnya, kayak secara umum, untuk personalisasi gitu. Atur telepon, sambungan, ini ada Bluetooth ya, bisa USB juga, dan jaringannya ini udah 3G untuk akses internet. Dan ada juga untuk manajemen aplikasinya nih. Lanjut, ada menu multimedia, ini ada pemutar musiknya. By the way, untuk suaranya ini lumayan juga loh.
Terus ada perekam suara, kamera juga ada, tapi pas saya coba malah nggak bisa ngeblank kayak gini. Terus nge-restart sendiri. Adeh, kalau kayak gini nggak bisa ngelihat hasil jepretan dan videonya nih. Nggak dikasih tahu nih ada minus kayak gini. Terus ada real player untuk pemutar video dan pemutar flash untuk animasi gitu ya. Terus ada menu organizer, ini biasa isinya ada kalender, jam, catatan, kalkulator, konverter, kamus, memori, ini cuma bisa lihat memori eksternalnya ya, dan quick office. Wah lumayan nih buat lihat file Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Terus ada menu peralatan, isinya banyak nih. Ada pemasangan, di mana ini aplikasi yang terinstall, biasanya dari pihak ketiga. Isinya sih kebanyakan browser ya. Terus ada manajer file, manajer aplikasi, manajer perangkat. Oh, ini versinya V10C ya. Terus ada tema dan wallpaper, tapi kayaknya harus download dulu nih. Di sini ada tentang, coba dicek. Nah, ternyata handphone ini S60, alias menggunakan sistem operasi Symbian, yang lebih populernya di handphone-handphone merek Nokia. Jadi nggak cuma handphone Nokia aja ya yang pakai OS Symbian. Handphone LG juga ada. Ya, Sony juga ada sih, pernah dibahas kan. Untuk seri OS Symbian di handphone ini, Symbian 9.2 S60 V3. Lanjut, ada menu milik saya. Ini tuh kayak galeri. LG KT610 ini dirilis sekitar tahun 2008. Dan kalau nggak salah, ini merupakan handphone seri komunikator pertama dari LG. Seri komunikator itu lebih populernya memang dari merek Nokia. Biasanya, handphone-handphone yang punya fitur-fitur canggih jadi punya dua penampilan sebagai handphone biasa dan sebagai layaknya komputer mini, kayak laptop tapi lebih kecil, dan menggunakan sebuah OS, entah itu Symbian atau Windows Mobile. Pada masanya, LG KT610 ini bisa dibilang handphone komunikator alternatif karena harganya itu lebih terjangkau dibanding handphone komunikator yang fenomenal waktu itu, yaitu Nokia E90 yang dibanderol sekitar 8 jutaan, sedangkan LG KT610 ini cuma 3 jutaan. Untuk OS-nya juga memakai seri Symbian yang sama, yaitu S60 V3. Dan kalau dilihat-lihat, ini tampilannya nggak begitu banyak yang dimodif sama pihak LG-nya. Beda tuh sama Symbian UIQ atau UIQ di handphone Sony yang kelihatan banyak perbedaannya. Untuk aplikasi ini sama kayak di handphone-handphone Nokia S60 V3, tapi karena beberapa aplikasi udah kadaluarsa, jadi nggak bisa diinstal. Begitu pula pas saya mau coba hack handphone ini, ternyata nggak bisa. Saya kira bakalan sama kayak di handphone Nokia S60 V3 lainnya. Ternyata yang ini beda, lebih susah. Udah ubah-ubah tanggal juga alat buat ngehacknya itu nggak bisa dipasang. Nah, yang tahu infonya buat ngehack handphone ini, boleh ya berbagi di komentar. Oh iya, harga juga memang nggak bisa bohong. Ada beberapa yang dikorbanin nih, salah satunya nggak punya modul Wi-Fi. Padahal saya rasa itu cukup penting untuk sebuah handphone canggih, apalagi seperti seri komunikator ini. Ya, walaupun LG KT610 ini jaringannya udah 3G ya, terus untuk bentuknya ini juga serba mini, jadi kayaknya kurang puas gitu. Dan untuk komunitasnya juga nggak sebesar handphone-handphone Symbian Nokia, karena jelas penggunanya itu masih kalah banyak. Tapi ya bisalah nimbrung di grupnya OS Symbian. Hal yang saya suka dari handphone ini, itu suara speakernya yang udah stereo, cukup kenceng dan jelas juga suaranya. Tapi untuk layar luar nih, itu terlalu kecil. Udah kayak kalkulator, kurang begitu menarik juga tampilannya. Dan untuk yang lainnya, saya nggak begitu bisa banyak komentar, soalnya kondisi unit saya ini kurang baik. Dan sekarang udah agak susah juga dapetin handphone ini. Lumayan langka ya, jadi bagus juga nih buat koleksi. Apalagi yang demen sama OS Symbian. Oke, jadi itulah pembahasan handphone LG KT610 komunikator ber-OS Symbian. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.